Danau Maninjau adalah danau kaldera yang terbentuk dari erupsi gunung berapi yang diperkirakan terjadi sekitar 52.000 tahun yang lalu. Secara administratif, danau ini terletak di wilayah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada ketinggian 461,5 meter di atas permukaan laut. Danau ini mempunyai 3 fungsi, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi, yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, sumber air untuk irigasi, perikanan tangkap, budidaya ikan dengan keramba jaring apung, serta pariwisata. Air yang masuk ke Danau Maninjau bersumber dari sungai-sungai yang mengalir sepanjang daerah aliran sungai yang bermuara ke danau, juga dari air hujan, serta dari dalam danau itu sendiri. Air keluar dari danau secara alami melalui Sungai Batang Antokan yang mengalir ke pantai barat Pulau Sumatera. Danau Maninjau merupakan penyumbang utama sektor perikanan air tawar di Kabupaten Agam dengan produksi rata-rata mencapai 40-60 ton per hari. Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam pada 2015 lalu mencatat, produksi ikan budidaya di Danau Maninjau mencapai 73.134,69 ton. Danau Maninjau memiliki banyak potensi ikan endemik. Beberapa jenis ikan endemik yang terdapat di Danau Maninjau diantaranya adalah ikan bada atau ikan seluang, ikan baung, ikan gariang, ikan asang, ikan barau, dan ikan nila. Seiring berjalannya waktu, pengelolaan Danau Maninjau ini mengalami beberapa permasalahan baik dalam aspek sosial ekonomi maupun ekologis. Perkembangan jumlah masyarakat yang semakin padat dan tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan membuat masyarakat berbondong-bondong memulai usaha budidaya hingga dalam kurun waktu singkat, pertumbuhan KJA di Danau Maninjau bertambah pesat dan menyebabkan terganggunya ekosistem dan fungsi danau lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang baik, hasil budidaya KJA ternyata memiliki implikasi terhadap lingkungan setempat, yaitu tercemarnya air danau pada tingkat membahayakan, sehingga menjadi penyebab utama matinya ratusan ton ikan dan musnahnya beberapa spesies hewan asli Danau Maninjau. Kondisi tersebut juga menyebabkan kerugian ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi lingkungan Danau Maninjau juga berpengaruh terhadap aktivitas pariwisata. Kurangnya minat dari wisatawan untuk menginap di kawasan Danau Maninjau berakibat pada tutupnya beberapa homestay di kawasan ini. Penelitian pada tahun 2016 mengenai dampak aktivitas antropogenik terhadap kualitas air, sedimen, dan moluska di Danau Maninjau dengan pengambilan sampel moluska yang sering dikonsumsi menunjukkan hasil bahwa danau tercemar logam berat pada sedimennya dengan polutan utama timbal, besi, kadmium, dan raksa. Cemaran logam berat yang terjadi telah terbioakumulasi dalam moluska yang ditemukan. Pusat Penelitian Limnologi LIPI meneliti mengenai stratifikasi beberapa parameter kualitas air dan diperoleh bahwa Danau Maninjau dengan hasil analisis beberapa parameter kualitas air dinilai rawan untuk kehidupan biota akuatik terutama untuk KJA. Disampaikan pula bahwa kondisi turnover pada danau akan mendistribusikan kondisi anoksik dari bagian dalam ke permukaan perairan. Danau Maninjau telah tercemar fosfor dengan input TP sebesar 693,4 ton per tahun dari kegiatan budidaya dan 20 ton per tahun dari daerah tangkapan air, yang mana hal ini telah melebihi daya dukung ekologi danau terhadap TP yakni sebanyak 223,4 ton per tahun, sehingga kondisi danau dapat dikatakan hipereutrofik. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, ada beberapa strategi pengelolaan yang dapat dilakukan. KJA di Danau Maninjau perlu mendapat perhatian khusus karena jumlahnya yang sudah melebihi batas. Sebagaimana diketahui, produksi ikan budidaya di Danau Maninjau mencapai 50.091 ton per tahun dengan jumlah KJA sebanyak 16.497 petak, sedangkan daya dukungnya hanya 15.430 ton per tahun dengan jumlah KJA sebanyak 8.230 petak. Agar kegiatan budidaya dapat berkelanjutan, maka perlu adanya pengurangan produksi dan jumlah KJA. Selain pengawasan dan penertiban KJA, ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk pengelolaan KJA.
ada KJA Smart yang diharapkan dapat mengurangi pakan terbuang. Lalu pembuatan kalender budidaya untuk mengantisipasi kematian massal ikan sebagai akibat dari umbalan dan tubo belerang. Sistem manajemen air dengan resirkulasi dan tanaman KJA adalah model KJA ramah lingkungan yang mengintegrasikan sistem karamba jaring apung dengan resirkulasi dan aquaponik. Tujuan dari modifikasi ini adalah untuk memanfaatkan sisa pakan dan feses ikan sebagai pupuk atau nutrien bagi tanaman. Prinsip kerja dari Smart KJA ini adalah dengan menyedot sisa pakan dari dasar KJA, kemudian ditampung dan dialirkan ke tanaman aquaponik yang berfungsi sebagai media tanam dan pupuk. Dalam peningkatan produksi tangkapan ikan yang menerapkan model Culture Based Fisheries atau CBF dapat dimulai dengan penataan KJA secara bertahap hingga mencapai daya dukung yang diperbolehkan. Jenis ikan yang ditebar berupa ikan asli danau maninjau maupun ikan pemakan plankton, yaitu ikan tawes, paweh, dan nilem. Tujuan penebaran adalah untuk memulihkan sumber daya ikan danau serta pemulihan kualitas air dengan mengurangi kesuburan plankton menggunakan ikan pemakan plankton sekaligus menjaga kestabilan produksi perikanan tangkap. Eceng gondok di Danau Maninjau sudah mulai merugikan dengan keberadaannya yang melimpah. Hal ini memengaruhi sosial dan ekonomi masyarakat dengan pemandangan yang tidak sedap dan menurunkan kualitas perairan. Di antara strategi pengelolaan yang sudah dilakukan, selain pengurangan eceng gondok secara manual dan dikeluarkan dari area perairan, adalah dengan mengelolanya menjadi bentuk kerajinan tangan yang dapat meningkatkan pendapatan serta mengubahnya menjadi pupuk kompos.